Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Dalam perjalanan ke Pulau Seribu Maut, entah kenapa Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 suka pergi meninggalkan Pranajaya dan juga Sekar yang hanya berdua. Adakah tujuan dari kelakuan Wiro ini? Yuk cari tahu di video berikut ini. Si pemuda merenung sejenak, lalu jawabnya, "Ya, aku bersedia Sekar, meski aku tahu mungkin tak ada harapan sama sekali bagiku." "Mungkin yang orang duga tak selalu mungkin pada kenyataan, Prana," kata Sekar. Pranajaya, murid Empu Blorok, coba merenungkan ucapan gadis itu. Kemudian sekelumit senyum tersungging di bibirnya. "Kuharapkan saja demikian Sekar," kata Prana, lalu ditinggalkannya tempat itu. Di pagi hari yang ke-9, ketiga orang itu kelihatan berdiri di tepi pantai di ujung timur Pulau Jawa. Di laut, kelihatan gugusan pulau-pulau. Ada yang berkelompok-kelompok, ada yang terpisah menyendiri. Perahu-perahu nelayan kelihatan di mana-mana. Angin dari laut bertiup, melambai-lambaikan rambut serta pakaian mereka. Pranajaya menunjuk ke sebuah teluk sempit dan berkata, "Di situ ada perkampungan nelayan. Kita bisa mencari keterangan di mana letak Pulau Seribu Maut, dan sekalipun menyewa perahu serta membeli perbekalan." Wiro mengangguk. Ketiganya segera menuju ke perkampungan itu. Seorang nelayan tua mereka temui tengah memperbaiki jala di teluk itu. Prana menyalaminya lalu berkata, "Bapak, yang manakah di antara pulau-pulau di tengah laut sana yang bernama Pulau Seribu Maut?" Perlahan-lahan nelayan tua itu mengangkat kepalanya dan membuka topi pandanya. Dipandanginya Pranajaya, lalu Wiro dan juga Sekar. "Kau bertanyakan Pulau Seribu Maut, Nak?" ujar nelayan tua ini. Prana mengangguk. "Kalau tak tahu jelasnya, kira-kira saja," berkata Wiro. Si nelayan lelah napas dalam. "Umurku 60 tahun, Nak, dan hari ini baru kudengar ada seorang yang bertanya di mana letak Pulau Seribu Maut." Nelayan itu hela napas dalam sekali lagi. "Apakah kalian hendak menuju ke sana?" "Iya betul," sahut Prana. Mata yang sudah agak mengabur, di mana umur dari nelayan tua itu memperhatikan ketiga manusia itu dengan lebih teliti. "Kalian tentunya orang-orang dunia persilatan. Tidak heran kalau kalian bernyali menanyakan letak pulau itu. Urusan apakah gerangan yang membawa kalian begitu berniat menuju ke sana?" "Ah, tak ada apa-apa, Pak. Cuma kepengen tahu saja," jawab Prana. Si nelayan tertawa. "Kepengen tahu dan menemui kematian di sana? Nak, dengar ya, hanya manusia-manusia yang mau lekas-lekas mati saja yang berhajat.
pergi ke Pulau Seribu Maut. Ya, haha, namanya memang menyeramkan, kata Wiro sambil usap-usap dagu. Tapi sebetulnya ada kehebatan apakah sih di sana sampai pulau itu demikian ditakuti orang-orang? Kalian bukan orang-orang sini. Kalian tidak tahu, nak. Di situ bersarang segerombolan bajak laut yang dipimpin oleh seorang bernama Bagaspati. Setiap perahu atau kapal yang lewat di Selat Madura ini pasti dirampok. Manusianya dibunuh. Kampungku ini pun tak urung menjadi korban kejahatan Bagaspati dan anak buahnya. Perempuan-perempuan kami diambil dan dibawa ke Pulau Seribu Maut. 1 kali seminggu kami mesti menyiapkan dan memberikan bahan-bahan makanan kepada mereka. Kami tak bisa berbuat apa-apa, nak. Kalau melawan berarti mati. Kenapa tidak pindah ke kampung lain? Tanya Sekar. Wah, lebih berabe lagi, jawab si nelayan. Kalau kami berani pergi dari sini, semua penghuni kampung dari yang kecil sampai yang tua macamku ini akan dibunuh. Begitu Bagaspati mengancam. Pernah berhadapan muka dengan manusia Bagaspati itu? Tanya Prana. Pernah, dan pernah ditampar. 3 hari aku tak bisa meninggalkan tempat tidur karena masih pening dilanda tamparannya. Wiro Sableng mengulum senyum. Perhatikannya beberapa buah perahu yang berada di tepi pantai itu. Itu perahu-perahu bapak? Tanya Wiro. Si nelayan mengangguk. Bisa kami sewa sebuah? Untuk pergi ke Pulau Seribu Maut? Ya, betul. Nelayan tua geleng-gelengkan kepalanya. Aku memang sudah tua dan hampir masuk ke liang kubur. Tapi walau bagaimanapun, aku tak mau cari urusan yang bisa mempercepat kematianku. Tak ada satu orang pun yang akan mau menyewakan perahunya ke Pulau Seribu Maut. Tak ada satu pemilik perahu pun yang akan mengantarkan kalian ke sana. Pulau Seribu Maut adalah pulau kematian. Kalau begitu, Bapak terangkan saja deh letaknya. Tidak bisa, nak. Tidak bisa. Si nelayan lalu cepat-cepat meninggalkan ketiga orang itu. Yang ditinggalkan saling berpandangan lalu pergi ke pusat kampung. Dan sebagaimana yang dikatakan nelayan tua tadi, tak ada seorang pemilik perahu pun yang mau menyewakan perahunya, apalagi mengantar mereka ke Pulau Seribu Maut. Juga ketiganya tak berhasil mencari keterangan di mana kira-kira letak pulau angker tersebut. Penduduk di sini sialan semua, gerutu Wiro Sableng. Pada mati ketakutan, kurasa mencari dan pergi ke tempat seorang putri cantik tidak sesukar ini. Cuma mencari kepala bajak laut saja, begini susah, geblek. Kita tak bisa salahkan penduduk, Wiro, ujar Prana. Kalau begini, kita terpaksa bikin perahu sendiri atau rakit, kata Wiro mengalih pembicaraan. Prana pun mengangguk. Rakit kurasa lebih baik daripada perahu. Ombak di selat ini cukup besar. Menjelang tengah hari, maka di tengah laut lepas di Selat Madura itu, kelihatanlah sebuah rakit yang laksana terbang. Memecah gelombang air laut, melaju dalam kecepatan yang luar biasa. Semakin lama, semakin jauh dari pantai. Beberapa nelayan yang perahu mereka kebetulan dilewati oleh rakit itu tersentak kaget. Mereka hampir tak dapat mempercayai pandangan mereka. Apakah mereka telah mengimpi di siang bolong yang panas terik itu, atau telah melihat jin-jin laut gentayangan di depan mereka? Betapa tidak, 3 orang mereka lihat berada di atas rakit itu.
satu di antaranya gadis cantik jelita. Meski ombak tidak besar, tapi untuk mengarungi lautan dalam kecepatan yang demikian rupa dan dengan sebuah rakit pula, benar-benar mustahil, benar-benar tak bisa mereka percayai. Dan yang lebih tidak dapat mereka percayai ialah karena dua orang pemuda yang di atas rakit itu mempergunakan tangan-tangan mereka sebagai pendayung yang membuat rakit tersebut laksana terbang. Jangan-jangan jin-jin laut yang kita lihat ini, Warana, kata seorang nelayan pada kawannya yang berada dalam sebuah perahu jauh di muka rakit itu. Dia dan kawannya sama-sama mengusap mata berkali-kali. Hei, lihat, mereka menuju ke sini. Benarkah yang dilihat para nelayan itu jin-jin laut? Dapatkan kepastiannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.